Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Malihah Nawali Najah dari program studi pendidikan bahasa Arab IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hal ihwal jihad, jabatan hukum, dan jabatan wakil pidana dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jihad. Pemimpin jihad. Secara khusus, wewenang pemimpin jihad adalah untuk memerangi kaum musyrikin. Wewenang ini ada dua macam, yaitu 1. Mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara dan menyusun strategi perang. Dalam memegang tugas itu, ia harus memenuhi syarat-syarat kemampuan khusus. Wewenang yang kedua yaitu pemimpin jihad diberi mandat penuh untuk menangani seluruh masalah yang berhubungan dengan jihad, seperti pembagian ghanimah dan mengikat perdamaian. Selanjutnya yaitu hukum yang berhubungan dengan pemimpin jihad. 1. Ia wajib bersikap lembut kepada mereka dalam perjalanan. Kedua, ia wajib memeriksa kuda-kuda yang mereka jadikan perangkat perang dan sebagai kendaraan mereka. Yang ketiga yaitu ia wajib memperhatikan pasukan perang yang turut bersamanya yang terdiri atas dua macam pasukan, yaitu pasukan yang mendapat gaji dan pasukan yang sukarelawan. Yang keempat yaitu ia wajib mengangkat ketua regu dan perwakilan kedua pasukan. Kelima yaitu ia wajib membuat suatu slogan dan simbol tersendiri yang menjadi pengikat dan pemersatu mereka. Yang B yaitu mengatur strategi perang. Bagian kedua dari hukum-hukum jabatan ini adalah tentang mengatur strategi perang. Kaum musyrikin yang berada dalam status darul harb ada dua macam, yaitu mereka yang telah disentuh oleh dakwah Islam, namun mereka tidak menanggapi atau menolaknya. Dalam menghadapi mereka, panglima perang mempunyai dua pilihan. Pilihan pertama, memilih sikap yang paling membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin dan membuat gentar kaum musyrikin. Kedua, yaitu mengancam mereka dengan diperangi atau membunuh. Strategi yang kedua yaitu mereka yang tidak tersentuh dakwah Islam. Saat ini orang seperti itu telah amat sedikit karena Allah SWT telah menenangkan dakwah Rasulnya, kecuali bangsa-bangsa yang jauh dari negara kita, seperti bangsa Turki, daerah timur jauh dan barat jauh yang tidak kita ketahui dengan baik. Kita diharapkan memerangi mereka pada siang hari ataupun malam hari, baik dengan membunuh ataupun membakar perkampungan mereka. Kita tidak boleh memulai untuk memerangi mereka sebelum menyampaikan hujah yang dapat membuat mereka menerima dakwah Islam. Jika mereka tetap mempertahankan kekafirannya setelah dakwah Islam disampaikan kepada mereka, perangilah mereka. Dan saat itu mereka berstatus seperti bangsa yang telah disentuh oleh dakwah Islam. Allah SWT berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Jika ia memerangi sebelum mereka menyampaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam dan memperingatkan mereka dengan hujah, serta memerangi mereka pada siang ataupun malam hari, ia harus menanggung diat jika mereka terbunuh. Menurut pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i, nilai diat mereka adalah sama seperti diat kaum muslimin. Abu Hanifah berkata bahwa tidak perlu membawa diat karena membunuh mereka dan jiwa mereka boleh dibunuh. Jika pasukan muslim dan non-muslim saling bertempur di medan perang, kaum muslimin yang ikut berperang itu boleh membuat tanda tersendiri bagi mereka, sehingga dapat membedakan antara kedua pasukan itu.
Ia boleh memenuhi tugas panggilan perang tanding jika musuh mengajak untuk melakukannya. Ubay bin Khalaf pernah menantang Rasulullah SAW untuk berperang tanding pada waktu perang Uhud, dan Rasulullah SAW memenuhi tantangannya. Kemudian dalam perang tanding itu beliau dapat mengalahkannya dan membunuhnya. C. Yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para mujahidin saat jihad. Dalam berjihad ada dua macam, kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada mereka terhadap panglima perang. Kewajiban yang harus mereka tunaikan terhadap Allah SWT ada 4 hal. Yang pertama yaitu bersikap teguh dalam menghadapi musuh saat kedua pasukan bertemu dan bertempur, dan tidak mundur serta tidak gentar untuk menghadapi musuh yang 2 kali lebih banyak dari pasukannya atau lebih banyak lagi. Allah mengharamkan setiap muslim untuk mundur sewaktu menghadapi pasukan yang berjumlah 2 kali lipat dari pasukannya, kecuali 2 hal. Kedua yaitu dengan perang yang ia lakukan, ia berminat untuk membela agama Allah dan membatalkan agama-agama yang berbeda dengan Islam. Ketiga yaitu di antara kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah SWT adalah menunaikan amanat ghanimah yang mereka lakukan, dan tidak sedikit pun melakukan korupsi atas harta ghanimah itu, hingga tiba saatnya ghanimah dibagikan kepada seluruh tentara yang berhak atasnya. Hal ini karena setiap orang dalam pasukan itu mempunyai hak atas ghanimah itu. D. Yaitu keteguhan panglima perang dalam peperangan. Jika teguh dalam berperang adalah salah satu kewajiban dalam berjihad, sikap ini harus terus dipegang hingga terjadi salah satu dari 4 hal berikut ini. 1. Jika musuh telah memeluk Islam hingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kita, mereka juga mendapat pengakuan atas apa yang mereka miliki, seperti wilayah, tempat tinggal, dan harta. Kedua yaitu Allah SWT menakdirkan kaum muslimin mengalahkan mereka saat mereka masih dalam kekafiran. Dalam kasus seperti ini, anak-anak mereka dijadikan tawanan, harta mereka dijadikan ghanimah, dan mereka yang tidak masuk dalam tawanan dibunuh. Yang ketiga yaitu mereka memberikan harta sebagai permintaan jaminan keamanan. Panglima perang boleh menerima harta itu dari mereka dan memperlakukan mereka dengan damai. Kedua yaitu jabatan hakim. A. Pengesahan jabatan qadhi. Pengesahan resmi jabatan itu tergantung pada pihak yang diangkat. Jika pengangkatan dilakukan dengan kata-kata, maka penerimaannya dengan kata-kata pula. Sedangkan jika pengangkatan itu dilakukan dengan surat, maka penerimaannya boleh secara tidak langsung, dan ia boleh menerimanya dengan ucapan secara tidak langsung. Selain adanya redaksional, pengangkatan jabatan itu akan sempurna dan dengan adanya 4 syarat. A. Pihak yang mengangkat mengetahui bahwa pihak yang diangkat memenuhi kriteria yang diharuskan untuk menduduki jabatan yang akan diberinya. B. Yaitu pihak yang diangkat harus mengetahui pekerjaan dan apa yang harus ia pertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu menyebutkan wewenang yang berada dalam lingkup jabatan yang ia terima itu. Terakhir yaitu menyebutkan wilayah yang jabatannya itu diberikan kepadanya. C. Jabatan qadhi antara umum dan khusus. Jabatan qadhi itu bisa berupa umum dan khusus, meskipun wewenangnya umum. Qadhi tidak berhak memungut kharaj karena pembagian kharaj itu harus menunggu persetujuan pihak lain, seperti pemimpin tentara. Jika harta zakat ditangani oleh instansi tertentu, tugas ini juga keluar dari wewenang umum yang ia miliki. Adapun jika tidak diurus oleh suatu instansi tersendiri. D. Yaitu wewenang umum atas wilayah khusus. Seorang qadhi boleh mempunyai wewenang umum bagi suatu wilayah tertentu, seperti memegang wewenang mengatur seluruh permasalahan hukum di suatu wilayah di negeri itu atau suatu daerah tertentu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang menerima hadiah dan mengambil keuntungan dari jabatan. Tidak diperbolehkan seorang hakim menerima hadiah dari orang perkara atau orang yang berperkara dalam hukum tersebut. Hal ini dikarenakan dapat melemahkannya dalam penanganan masalah hukum.
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hadiah-hadiah yang diterima oleh para pejabat adalah suatu bentuk korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian materi yang ketiga yaitu jabatan madzalim. Wewenang dan tugas madzalim adalah mendorong pihak-pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil dengan cara membuta mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang-orang yang bersengketa dengan kewibawaannya. Oleh karena itu, individu yang menduduki jabatan ini harus seseorang yang terhormat, ditaati masyarakat, dan banyak waraknya. Orang yang pertama kali mengkhususkan waktu tersendiri untuk menangani tugas madzalim adalah Abdul Malik bin Marwan. Ia mempelajari pengaduan-pengaduan yang masuk dengan tanpa langsung menyelesaikannya. Apabila terdapat kesulitan dalam memutuskannya, maka ia menyerahkan kepada qadhinya, yaitu Abi-id. Kemudian sang qadhi memberi keputusan hukumnya. Hal ini karena Abdul Malik bin Marwan mempunyai pengetahuan tentang kondisi manusia dan penyebab yang mendorong suatu sikap seseorang. Abu Idris adalah pelaksana, sedangkan Abdul Malik adalah pihak yang memberikan perintah. Majelis pengadil madzalim hendaknya dihadiri oleh 5 macam petugas yang tidak dapat ditinggalkan, dan tugas itu tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa kehadiran mereka. Mereka itu adalah 1. Para pejabat dan pembantu untuk menerak kekuatan dan meluruskan pihak yang berani. 2. Para qadhi dan pejabat pemerintah yang berfungsi untuk mengetahui fakta-fakta kebenaran yang kemudian ditemukan dan menyaksikan penanganan kasus yang sedang diurus di tempat itu. 3. Para fuqaha yang berfungsi sebagai sumber rujukan dalam masalah yang sulit dan menjadi tempat bertanya tentang masalah problematis dan rumit. 4. Para sekretaris yang bertugas mencatat pembicaraan yang berlangsung dalam majelis itu, serta ketetapan-ketetapan yang dibuat kemudian, baik hak-hak seseorang maupun kewajibannya. 5. Para saksi yang berfungsi sebagai sanksi atas hak yang telah ditetapkan dan hukum yang telah diputuskan. Yang menjadi wewenang tugas majelis madzalim ada 10 bagian. Bagian pertama, ia menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan yang buruk baginya. Bagian kedua, ia menangani sikap koruptor pada pejabat pemerintah atas harta yang mereka pungut dari rakyat. Bagian ketiga, bertugas sebagai pencatat administrasi negara. Bagian keempat, menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan gaji itu kepada mereka. Bagian kelima, mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Bagian keenam, mengasih harta wakaf. Bagian ketujuh, menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak yang tertuduh. Bagian ke-8, menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta. Bagian ke-9 yaitu memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan sholat Jumat, sholat hari raya, ibadah haji, dan jihad. Apakah ada kekurangan dalam pelaksanaannya dan ketidaklengkapan syarat-syaratnya. Bagian ke-10 yaitu menangani kasus pertengkaran. Kemudian materi yang selanjutnya adalah perbedaan wewenang antara pejabat madzalim dan qadhi. 1. Petugas madzalim mempunyai wibawa dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh para qadhi untuk memutuskan persengketaan pihak yang perkara, serta mencegah tindakan kedzaliman yang disokong oleh kekuatan. Yang kedua yaitu wewenang petugas madzalim keluar dari kesempitan kewajiban kepada keluasan kebolehan, sehingga petugas ini mempunyai ruang lebih luas dan keputusan yang lebih didengar. 3. Yaitu ia dapat melakukan penekanan dan merumuskan fakta sesuai dengan tanda-tanda yang tampak dan bukti yang ditemukan yang tidak dapat dilakukan oleh para hakim, sehingga ia dapat menemukan kebenaran dan mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar. Ia boleh menjatuhkan sanksi kepada pihak yang membuat kezaliman dan menjatuhkan hukuman bagi pihak yang membuat permusuhan.
5. Ia boleh menunda penyelesaian masalah persengketaan jika jalan keluarnya tidak kunjung ditemukan dan hak-hak mereka belum jelas sehingga belum dapat ditetapkan. Untuk kemudian ia melakukan penelitian intensif untuk mendapatkan fakta-fakta yang digunakan. 6. Jika mereka sulit ditangani, ia boleh menyerahkan masalah mereka kepada pihak penengah yang berusaha menyelesaikan persengketaan antara keduanya dengan cara damai dan kerelaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kondisi delik pengaduan saat disampaikan kepada pejabat madzalim. Suatu delik pengaduan saat disampaikan kepada petugas madzalim berbentuk salah satu dari 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu pengakuan disertai bukti tertulis dan saksi yang kredibel dan hadir di tempat. Tindakan dilakukan oleh para pejabat madzalim dalam pengaduan. Kemudian bentuk kedua yaitu delik pengaduan itu disertai dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang kredibel, namun mereka tidak hadir dalam persidangan. Yang ketiga yaitu jika delik pengajuan ini disertai bukti tertulis, disertai saksi-saksi yang hadir dalam persidangan itu, namun mereka bukan saksi yang kredibel menurut hakim. Setelah kredibilitas dan kompetensi mereka diteliti, persaksian mereka dapat diperkuat dengan sumpah yang mereka ucapkan. Dalam mendengarkan kesaksian kedua kelompok tadi, ia dapat melakukan salah satu dari 3 pilihan berikut ini. 1. Ia dapat mendengarkan persaksian itu sendiri, kemudian menetapkan keputusan hukum setelahnya. Yang kedua yaitu ia dapat menyerahkan kepada qadhi untuk mendengarkan persaksian itu, untuk kemudian sang qadhi menyampaikan substansi persaksian kepadanya dan selanjutnya keputusan hukum tentang masalah itu berada dalam wewenangnya. Yang ketiga yaitu ia menyerahkan tugas mendengarkan persaksian itu kepada